Hello student, good morning. Namo Buddhaya. Kembali jumpa dengan Teacher Yohana di video pembelajaran tematik kelas 5. Apa kabar kalian? Teacher harap Ananda semua dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu ceria. Teacher juga ingatkan jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Pada hari ini, teacher akan mengajar tema 2, subtema 1, dan pembelajaran yang keempat. Sebelum teacher menyampaikan apa yang menjadi materi pada hari ini, terlebih dahulu teacher akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Pertama, dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan informasi terkait pertanyaan apa, di mana, dan bagaimana. Kedua, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang jasa. Dan yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Dalam pembelajaran sebelumnya, sudah dipelajari tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat seperti bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, dan perindustrian. Selain jenis-jenis usaha tersebut, ada juga usaha yang memanfaatkan sumber daya alam, yaitu usaha pariwisata. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi dan usaha masyarakat dalam bidang jasa. Simaklah bacaan berikut ini. Melihat jejak Merapi di Kali Adem. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di areal wisata Kali Adem dahulu cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi, setelah Merapi meletus pada bulan Juni 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur lahar. Saat ini, wisata Kali Adem sudah berubah nama menjadi Lavatur Kali Adem. Sebagian besar pemandangan Kali Adem berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Di sana ada bunker atau Rulindo, ruang lindung darurat. Bunker ini dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba Gunung Merapi menyemburkan awan panas. Di dalam bunker ini ada kamar mandi, tabung oksigen, masker, listrik, dan perlengkapan lainnya. Pintunya 2 lapis terbuat dari lempengan besi setebal 3 cm. Dari bacaan tersebut, kita dapat menjelaskan informasi yang terdapat pada bacaan dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, sekarang tugas Ananda sekalian adalah membuat peta pikiran dengan mengajukan pertanyaan apa, di mana, dan bagaimana berdasarkan teks yang sudah teacher bacakan tadi. Dari bacaan melihat jejak Merapi di Kali Adem, Ananda mengetahui bahwa salah satu jenis usaha ekonomi dalam bidang jasa adalah usaha pariwisata. Tahukah kalian apa itu bidang jasa? Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contohnya adalah usaha pariwisata. Selain contoh usaha pariwisata, contoh usaha jasa yang lainnya adalah
perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Di Indonesia, usaha sektor pariwisata berkembang dengan pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung karena potensi panorama alam Indonesia yang elok dan aspek budayanya. Contoh objek wisata alamnya adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, suaka alam, serta flora dan fauna. Sedangkan contoh objek budayanya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha yang menunjang jasa pariwisata. Berikut adalah usaha-usaha yang ada di bidang pariwisata. Pertama, pengelola jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. Kedua, usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Ketiga, penyedia jasa pemandu wisata. Dan yang keempat, penyedia jasa pariwisata dan transportasi. Nah, setelah kalian mengetahui jenis-jenis usaha di bidang jasa, teacher ingin menanyakan, apakah di daerah tempat tinggal kalian ada jenis usaha pariwisata? Dan bagaimana pengaruh adanya usaha pariwisata bagi kehidupan masyarakat? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, tuliskan jawabanmu dengan mengerjakan soal pada buku tema 2 halaman 38. Setelah mempelajari materi, jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya bidang jasa, materi berikutnya adalah tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Berdasarkan pembelajaran sebelumnya, telah dijelaskan bahwa tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah mengikuti kerja bakti dan pemilihan pimpinan di lingkungan. Nah, tugas kalian adalah membuat 2 contoh pengambilan keputusan bersama yang berkaitan dengan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan berbeda dengan contoh yang telah teacher berikan sebelumnya. Baiklah anak-anak, demikianlah materi yang bisa teacher sampaikan. Teacher harap kalian memahami materinya dan bermanfaat bagi kalian. Nantikan video pembelajaran teacher berikutnya. Terima kasih. Namo Buddhaya.